Halo semuanya. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang mikroskop TEM atau Transmission Electron Microscope. Kelompok 2 ini beranggotakan 5 orang yaitu Fauzia Nurul Izzah yang ber-NPM A211093, Jelita Francisca yang ber-NPM A211099, Friska Fitriani yang ber-NPM A211094, Sarah Tiara Dina yang ber-NPM A211117, Muhammad Witoki yang ber-NPM A211104. Kenapa sih karakterisasi perlu dilakukan? Karakterisasi merupakan metode yang penting untuk identifikasi, isolasi, atau mengetahui sifat dari suatu bahan. Metode tersebut dapat dilakukan untuk karakterisasi kimia, mekanik, fisik, morfologis, dan lainnya. Karakterisasi kimia digunakan untuk mengevaluasi potensi bahan kimia yang dapat larut dan ketersediaan hayatinya. Sedangkan karakterisasi morfologis akan memeriksa bagaimana permukaan suatu bahan. Karakterisasi fisik, mekanis akan membahas fungsionalitas dan keamanan dari bahan. Untuk mengetahui karakterisasi ini, pada nanopartikel misalnya untuk mengetahui karakteristik dari ukuran, struktur kristal, komposisi elemental, dan sifat fisik lain dapat dilakukan dengan berbagai teknik yang bergantung pada kelemahan dan kelebihan masing-masing teknik. Di antaranya secara mikroskopi hamburan cahaya atau radiasi, spektroskopi, kalorimetri, kromatografi, gravimetrik, dan lainnya. Mikroskop transmisi elektron, Transmission Electron Microscope, TEM, ditemukan oleh Ernest Ruska dan Max Knoll pada tahun 1931. TEM ini adalah sebuah mikroskop elektron yang kerjanya mirip dengan cara kerja proyektor slide, di mana elektron ditembuskan ke dalam objek pengamatan dan pengamat mengamati hasil tembusannya pada layar. Dalam dunia riset, TEM merupakan salah satu mikroskop yang penting karena dapat memudahkan analisis ukuran atom dalam jangkauan nanometer maupun angstrom. Teknik ini sangat mendukung kemajuan penelitian di bit nanoteknologi. Resolusi mikroskop elektron meningkat seiring dengan berjalannya waktu dari sekitar 100 nanometer pada model yang sangat awal menjadi 0,1 nanometer dan bahkan lebih baik saat ini. Tujuan dan fungsi TEM. Mikroskop TEM ini biasanya digunakan untuk melihat benda yang berukuran tipis. Karena TEM ini bekerja dengan cara meneruskan bayangan benda dan langsung diamati. Mikroskop elektron transmisi, TEM, sudah banyak digunakan untuk mengkarakterisasi bahan. Ini memberikan informasi tentang morfologi, struktur, kimia dan bahkan sifat ikatan. Prinsip TEM. Sumber elektron di bagian atas mikroskop memancarkan elektron yang bergerak melalui ruang hampa di kolom mikroskop. Lensa elektromagnetik digunakan untuk memfokuskan elektron ke dalam berkas yang sangat tipis dan ini kemudian diarahkan melalui spesimen yang menarik. Elektron yang melewati spesimen kemudian berdampak pada detektor. Pencitraan medan terang tradisional bergantung pada elektron insiden yang tersebar dan menghilang dari berkas tergantung pada kerapatan komposisi dan orientasi kristal sampel. Intensitas elektron yang tidak tersebar menimbulkan gambar bayangan spesimen. Dengan berbagai bagian spesimen ditampilkan dalam kegelapan yang bervariasi sesuai dengan kepadatan. Dengan memutar sampel dan mengambil beberapa gambar pada setiap rotasi, juga dimungkinkan untuk membangun representasi 3D dari spesimen. Tomografi. Berikut jurnal terkait evaluasi mikroskop transmisi elektron. Sifat unik dari objek dimensi nol atau titik kuantum, QD, di bidang semikonduktor di mana perubahan ukuran QD akan secara langsung berdampak pada emisi optik dan sifat deteksi. Dan penggabungan QD ke dalam perangkat elektronik dapat menghasilkan konduktansi terkuantisasi. QD berkisar dalam ukuran dari 1 nanometer hingga mungkin 50 nanometer dalam beberapa kasus, tergantung pada aplikasi tertentu dan metode pertumbuhan. Banyak teknik yang digunakan untuk membuat QD.
dan banyak perhatian dicurahkan pada tantangan untuk mencapai ukuran dan bentuk yang seragam. Pencitraan resolusi tinggi sangat ideal untuk mengkarakterisasi Kide karena dimensinya yang kecil. Gambar berikut menunjukkan dua contoh pulau skala nano G, C, 100. Epitaxial dari sampel dengan 14 monolayer G yang ditanam oleh epitaki berkas molekuler pada suhu substrat 400 derajat Celcius. Pulau yang sangat kecil, D25 nanometer. Pada gambar A, bebas dari cacat dan dislokasi interfasial sedangkan bubus kubah terkilir yang lebih besar, D65 nanometer. Ditunjukkan pada gambar B, memiliki beberapa patahan susun, 111. Panah, yang memanjang ke permukaan. Studi yang lebih baru tentang sistem G, C Kide ini menggunakan pola litografi untuk mencapai periodisitas dan keseragaman ukuran yang lebih baik. Sistem 3 nitrida menawarkan prospek perangkat optoelektronik yang dapat menjangkau berbagai panjang gelombang dari inframerah hingga ultraviolet dalam tergantung pada konsentrasi relatif. Al, Ga, In. Kide sekali lagi menarik dalam sistem ini karena dapat digunakan sebagai wilayah perangkat aktif, tetapi tantangan bagi penanam kristal adalah untuk mencapai Kide dengan tingkat keseragaman ukuran dan distribusi spasial yang tinggi. Studi tem kami tentang GAN Kide, seperti yang diilustrasikan oleh titik piramidal terpotong yang terlihat pada gambar di bawah, mengungkapkan perbedaan khas dalam morfologi titik dibandingkan dengan sistem G, C. 61 bentuk Kide ini dapat dikaitkan terutama dengan bahan nitrida yang memiliki wurtzite daripada struktur kristal kubik. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih semuanya.